Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Bertemu lagi di sini kita akan membahas materi tentang eksternalitas pada pertemuan 18 untuk mata kuliah teori mikroekonomi. Nah, apa saja yang akan dibahas dalam materi eksternalitas ini? Kita lihat tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Ada 3 poin penting, 3 poin mendasar yang harus dipahami oleh siswa, yang harus dipahami oleh teman-teman berkaitan dengan konsep eksternalitas, jenis-jenis eksternalitas, dan penyebab serta solusi dari permasalahan untuk mengatasi eksternalitas. Nah, lanjut saja. Di sini berkaitan dengan konsep eksternalitas, teman-teman bisa melihat gambar yang Bapak checklist di layar. Tentu di situ teman-teman bisa memahami ada gambar tentang pendidikan, ada gambar tentang pencemaran tanah dan udara, di situ ada asap, ada limbah di situ, terus di situ ada jalan raya, terus di situ ada asap akibat daripada orang yang merokok, di situ ada vaksin untuk mengatasi atau membunuh virus-virus. Nah, dari kelima gambar ini bagian daripada materi yang akan kita bahas di dalam eksternalitas. Nah, seperti apa konsep eksternalitas? Kalau kita secara umum mengistilahkan eksternalitas merupakan biaya atau manfaat yang akan diperoleh, yang akan terkena oleh pihak yang ketiga. Siapa pihak ketiga? Yaitu pihak yang di luar daripada akibat transaksi ekonomi. Apa itu transaksi ekonomi? Ada aktivitas produksi, ada aktivitas konsumsi, dan ada aktivitas distribusi yang teman-teman sudah dipelajari sebelumnya masuk ke dalam kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana sih dampaknya tadi itu? Kita akan berbicara tentang di sini jenis-jenis eksternalitas. Nah, sama seperti gambar yang di atas, bahwasanya eksternalitas secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama di situ ada eksternalitas negatif, yang kedua di situ ada eksternalitas positif. Akan tetapi dalam kajian ini kita akan membahas tentang bagaimana eksternalitas ini terdampak akibat aktivitas dari produksi dan konsumsi, maupun di dalam positif di situ ada aktivitas produksi dan konsumsi. Berkaitan dengan materi produksi dan konsumsi, teman-teman sudah paham bagaimana konsepnya, istilahnya. Nah, akan tetapi di sini teman-teman coba dari gambar-gambar itu sendiri teman-teman bisa paham mana yang masuk ke dalam aktivitas produksi dan mana yang masuk ke dalam aktivitas konsumsi. Apakah merokok, jalan raya, sekolah, asap, itu semua tergolong ke dalam aktivitas konsumsi. Teman-teman sudah mengistilahkan, sudah bisa mengidentifikasi, sudah membedakan. Tapi dalam kajian ini kita berbicara tentang eksternalitas, itu bisa dilihat bagaimana contoh dari aktivitas, contohnya di sini sekolah. Sekolah merupakan bagian daripada cara untuk merubah pola sikap dari peserta didik itu sendiri. Agar apa? Agar sesuai dengan tujuan daripada standar nasional pendidikan di situ. Nah, bagaimana dampak daripada sekolah? Apakah sekolah masuk ke dalam eksternalitas negatif atau eksternalitas positif? Nah, maksud daripada eksternalitas teman-teman sudah tahu, tapi dampaknya apakah di situ berdampak negatif atau positif? Kita kaji satu persatu. Untuk sekolah masuk ke dalam eksternalitas positif. Karena kenapa? Dampak daripada sekolah itu akan memiliki manfaat. Nah, manfaat yang diperoleh itu bukan hanya untuk peserta didik itu sendiri, tapi di luar daripada sekolah dan peserta didik itu sendiri. Contohnya, melalui pendidikan, maka anak tadi itu akan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk ranah kognitif, baik dalam artian pedagogiknya, maupun dari sikapnya, karakternya, maupun keterampilannya, yang nantinya dapat digunakan oleh peserta didik tadi itu untuk bekal usaha, untuk bekal menjadi seorang yang sukses. Dengan adanya kesuksesan, maka dia bisa membuka suatu lapangan pekerjaan. Akibatnya apa?
orang atau masyarakat di sekitar lingkungan daripada perusahaan yang didirikan oleh peserta didik tadi itu sendiri akan terkena dampak positif. Itu maksudnya akibat daripada sekolah tadi itu maka mengakibatkan suatu eksternalitas positif. Beda lagi seperti di sini ada cerobong asap akibat suatu perusahaan atau pabrik, terus ada limbah tanah di situ, terus ada limbah air di situ. Bagaimana kedua asap dan kedua limbah itu apakah masuk ke dalam eksternal positif? Tidak. Kedua gambar tadi itu masuk ke dalam eksternalitas negatif. Karena kenapa? Dampak yang diberikan akibat daripada aktivitas produksi, maka masuk ke dalam aktivitas produksi, itu akan berdampak buruk dan akan berdampak untuk kesehatan masyarakat. Sehingga dampaknya negatif dan memberikan biaya lebih untuk masyarakat. Seperti halnya merokok pun sama. Bagaimana merokok tadi itu bukan hanya memberikan manfaat untuk perokoknya, tapi memberikan dampak negatif untuk masyarakat di luar daripada orang yang merokok tadi itu sendiri. Maka eksternalitas negatif sama eksternalitas positif itu bagian daripada jenis eksternalitas yang memiliki karakteristik khas, di mana akibat daripada aktivitas produksi atau konsumsi tadi itu, biaya atau manfaat yang akan didampakkan dalam artian di situ akan diperoleh atau dibebankan untuk masyarakat di luar daripada orang yang terlibat dalam aktivitas ekonomi itu sendiri. Maka dari itu, teman-teman bisa mengidentifikasi dari beberapa gambar di bawah ini apakah masuk ke dalam eksternalitas negatif atau positif terlihat dari bagaimana dampak setelah aktivitas ekonomi itu dilakukan, seperti produksi maupun konsumsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini penyebab dan solusi eksternalitas. Secara umum, penyebab daripada eksternalitas itu banyak. Di dalam modul itu ada teman-teman bisa membaca, di situ ada barang pabrik. Apa sih barang pabrik itu? Barang pabrik itu barang yang bisa dimiliki oleh setiap orang. Beda nanti dengan barang privat di situ. Terus sumber daya yang dimiliki bersama itu salah satu bagaimana kita bisa melihat penyebab dari eksternalitas. Kegagalan pemerintah itu bagian daripada eksternalitas. Tapi kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana salah satu penyebab eksternalitas yaitu property rights. Apa itu? Yaitu kepemilikan hak kepemilikan atas suatu barang atau ide. Nah, maksudnya seperti apa? Tidak semua barang itu mampu untuk dimiliki atau disertifikasi oleh kita. Contohnya di situ ada udara dan air. Karena kenapa? Dari undang-undang sudah jelas bahwasanya udara, air itu dimiliki oleh negara, maka tidak bisa kita memilikinya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadilah di sini eksternalitas atau biaya yang akan dikorbankan oleh pihak di luar daripada transaksi ekonomi itu sendiri akibat daripada kegiatan produksi dan konsumsi. Bagaimana solusinya? Secara umum solusinya di situ ada pajak Pigovian, ada insentif atau dalam artian kita sering mendengar itu subsidi. Ada insentif pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat. Nah, pajak Pigovian itu apa? Pajak yang dikenakan bagi perusahaan yang melaksanakan atau memiliki dampak kegiatan produksinya itu berdampak eksternalitas. Karena kenapa? Dengan biaya eksternalitas maka pemerintah akan mengenakan pajak atas perusahaan itu sendiri sebesar biaya eksternalitasnya. Yang kedua, insentif. Insentif ini diberikan akibat daripada eksternalitas positif. Tapi kalau pajak Pigovian itu akibat daripada eksternalitas negatif. Tapi kalau insentif, subsidi, dan insentif pemerintah itu bagian daripada eksternalitas yang positif. Tapi kalau yang Pigovian itu eksternalitas yang negatif. Jadi sudah jelas, seketika memiliki dampak yang baik, dampak yang positif, yang bisa memakmurkan masyarakat, yang bisa memberikan sumbangsih untuk negara, maka pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat maka akan memberikan insentif baik dari segi pelayanannya, baik dari segi kegiatan usahanya, sehingga akan memberikan
peluang atau memperbesar usahanya itu sendiri. Karena kenapa? Dengan adanya eksternalitas positif, maka bukan hanya perusahaan sama konsumen itu sendiri yang kena dampak, tapi masyarakat luas juga terkena dampak. Seperti pendidikan tadi itu sendiri, seperti vaksin itu sendiri. Karena kenapa? Dengan adanya vaksin, dengan adanya pendidikan, seketika bukan hanya sekolah sama siswanya yang memiliki manfaat, tapi orang di sekitarnya, keluarga si peserta didik tadi itu, dan masyarakat maupun negara akan terkena dampaknya akibat daripada usaha atau kegiatan sekolah itu sendiri. Beda dengan seperti pabrik dalam artian yang akan menyebabkan polusi, yang akan menyebabkan di situ limbah, maka di situ akan terkena pajak pigovian sebesar biaya eksternalitasnya. Nah, demikian untuk materi tentang eksternalitas. Tentu teman-teman bisa memahami dan mendalami lebih jauh lagi bagaimana sih konsep eksternalitas. Teman-teman bisa mempelajari lagi dan mendiskusikannya agar lebih jauh mengenal eksternalitas, atau mencari kasus-kasus yang bisa teman-teman cari sehingga dikaitkan dengan teori sehingga memiliki mampu untuk mengkonstruk bagaimana pengetahuan tentang eksternalitas. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar Bapak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.